wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilan Santo dari kelas Biologi A semester 3 yang akan menjelaskan dan mereview praktikum biokimia 1, 2, 3, dan 4. Baik, untuk acara praktikum biokimia yang pertama itu mengenai penentuan kadar gula pada reduksi dan hormon HCG dalam urin. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk menentukan kadar gula dalam darah. Yang kedua, untuk mengetahui hormon HCG dalam urin. Ketiga, untuk memahami fungsi HCG dalam urin. Dan yang keempat, untuk melakukan identifikasi hormon HCG dalam urin. Baik, berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum pertama ini mengenai penentuan kadar gula dalam darah. Kita ini memiliki dua sampel. Yang pertama itu orang yang berpuasa dan yang kedua orang yang tidak berpuasa. Nah, kadar gula dalam darah pada orang yang berpuasa itu sekitar 45. Ya. Nah, sedangkan orang yang tidak berpuasa itu dominan kadar gula darahnya itu 133. Ya. 133. Nah, jadi perbedaannya itu sangat jauh ya. Kadar gula dalam darahnya itu kalau orang berpuasa itu sekitar 45. Nah, kalau orang yang tidak berpuasa itu 133. Baik, untuk selanjutnya itu hasil pengamatan mengenai identifikasi hormon HCG dalam urin. Kita juga memiliki dua sampel ya guys. Yang pertama itu pada wanita hamil ya. Yang kedua pada wanita yang tidak hamil atau masih perawan. Nah, pada wanita hamil ini ketika kita mencelupkan urin ya, mencelupkan test pack ke dalam urin itu ada perbedaan ya. Perbedaannya apa? Di test pack itu berubah ya, ada dua garis merah itu menandakan bahwasanya orang itu dalam kondisi hamil. Dan juga mengenai warna pada urin wanita hamil ini lebih pekat ke kuning-kuningannya ya, ketimbang kepada orang yang tidak hamil atau masih perawan itu masih warnanya urinnya itu masih kuning cerah gitu, masih bersih. Nah, kalau wanita yang tidak hamil itu tidak terdapat apa-apa di dalam tes pack itu, tidak ada perubahan apa-apa. Karena apa? Karena pada tes itu bisa mengidentifikasi hormon HCG dalam urin dengan cara mencelupkan test pack ke dalam urin gitu. Baik, untuk acara praktikum biokimia yang kedua itu mengenai uji karbohidrat dan uji protein. Nah, tujuan dari praktikum kedua ini yang pertama itu untuk memahami sifat-sifat kimia dan karbohidrat. Yang kedua, untuk menentukan macam-macam karbohidrat dalam sampel bahan alam ya. Yang ketiga, itu untuk mengetahui adanya unsur protein pada sampel bahan alam. Yang keempat atau yang terakhir, itu untuk memahami protein dari sampel bahan kimia. Nah, berdasarkan pengamatan ya, itu bahwasanya reduksi pembentukan ozon, interkonvensi, oksidasi, gula deoksi, gula amino, semuanya itu mengandung karbohidrat yang bersifat ya, yang bersifat optis aktif. Nah, monosakarida dan disakarida itu rasanya manis dan larut pada air. Nah, jadi disakarida itu larut pada air. Nah, sedangkan polisakarida itu rasanya tawar akan tetapi tidak larut dalam air. Nah, sedangkan protein itu merupakan kelompok biomolekul dan makromolekul yang terbentuk dari satu atau lebih rantai asam amino. Ya, protein ini memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, terutama itu sebagai katalis reaksi-reaksi metabolisme kita. Ya, untuk mereplikasikan DNA, menanggapi suatu rangsangan, dan juga memberikan bentuk sel dalam tubuh kita dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan utamanya
yaitu satu protein dan protein yang lainnya itu adalah urutan asam amino yang lainnya. Jadi yang berasal dari urutan nukleotidan gen itu, gen yang terkait biasanya itu menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi. Ya, khusus yang sesuai dengan fungsi proteinnya. Jadi pada praktikum yang kedua ini bahwasanya reduksi pembentukan itu yang pertama itu ozon, interkonvensi, oksidasi, gula deoksi, gula amino, semuanya bersifat aktif, bersifat optis aktif. Ya, semuanya berkarbohidrat. Jadi seperti itu. Nah, untuk praktikum biokimia selanjutnya itu mengenai praktikum ketiga ya, mengenai lipid dan uji kandungan vitamin. Tujuan praktikum kali ini, praktikum ketiga ini, yang pertama untuk dapat untuk memahami lipid dari segi kimia. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif. Ya, yang terakhir yang ketiga itu untuk menjelaskan reaksi kimia yang mendasari identifikasi vitamin dalam makanan tersebut. Nah, berdasarkan teori dari Natsir, lipid itu merupakan kelompok besar senyawa alam yang tak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut organisme organik nonpolar seperti N-heksan, klorofrom, dan dietil ether. Nah, sifat inilah yang membedakan lipid dari karbohidrat. Nah, protein, asam nukleat, dan kebanyakan molekul hayati lainnya. Nah, struktur dari molekul lipid ini sangat beragam ya guys. Sehingga kita bisa meninjau akan fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Senyawa ini termasuk kelompok lipid adalah triglycerida. Nah, lilin, fosfolipid, glikolipid, steroid, terpen, dan prostaglandin. Itu menurut teori dari Natsir 2013. Nah, selanjutnya itu berdasarkan hasil pengamatan. Ya, bahwasannya lipid itu didefinisikan sebagai senyawa yang tak larut dalam air yang diekstrak dari organisme yang hidup. Nah, dari organisme yang hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya itu lemah atau pelarutnya itu nonpolar. Definisi ini berdasarkan sifat fisik yang berlawanan dengan definisi proses protein. Oke? Maupun asam nukleat yang berdasarkan atas struktur kimianya. Jadi lipid ini mencakup senyawa yang berbeda-beda strukturnya gitu. Terus selanjutnya itu mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif. Yang pada vitamin A ya, pada praktikum kali ini itu hasilnya itu positif pada pengamatan, yakni pada vitamin A. Nah, terdapat endapan kuning keruh di bawahnya. Kemudian pada vitamin B6 ini masih negatif. Karena apa? Karena vitamin ini larut yang berwarna keruh yang sehingga dapat berwarna merah jingga. Nah, selanjutnya uji vitamin B12 yaitu berwarna merah muda yang negatif. Lipidnya itu yang negatif yang seharusnya berwarna kuning akan tapi berwarna merah muda. Kemudian pada vitamin C ini ya positif, terbentuknya endapan merah. Endapan merah muda yang pada praktikum kali ini vitamin C diidentifikasi bahwa hasilnya ini positif larut dalam air dan berubah menjadi kuning di tengah dan agak merah-merahan di bawahnya. Baik, untuk acara praktikum biokimia yang terakhir atau yang keempat itu mengenai asam nukleat ya. Jadi asam nukleat ini praktikum ini bertujuan untuk mengetahui penampakan asam nukleat dari bagian tanaman. Ya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai asam nukleat ini, bahwa setiap sampel buah dan sayuran itu menghasilkan asam nukleat dengan benang kromatin yang berbeda. Ya, asam nukleat ini dapat terlihat dari segi bentuk, warna, dan jumlahnya. Nah, terdapat beberapa faktor ya sehingga benang kromatin dapat terlihat. Nah, yaitu dari kadar air yang terkandung di dalam sampel buah dan sayur. Sedangkan
untuk warna benang kromatin itu terlihat sesuai dengan warna tempe. Itu praktikum mengenai asam nukleat ya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.